Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Belum ya? Udah ya. Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Bu Ise. Apa kabarnya ini Bu Ise? Alhamdulillah selalu semangat dan ceria. Alhamdulillah, luar biasa nih Bu Ise. Hari ini kita ketemu lagi Bu Ise. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya. Ya, betul Pak. Oke, Saya dengan janjinya siapa Bu? mungkin. Ibu coaching dengan siapa? Saya itu sudah janjian dengan Pak Ajhari Oh, katanya. Jadi Siap. kemarin itu beliau nge-WA meminta meluangkan waktu saya. Oke, saya siap Pak. Oke, siap Bu Ise. Bu Ise, boleh saya mengamati, mengobservasi teknik coaching Ibu? Boleh sekali Pak, justru malah saya semakin semangat nih, ada yang mengoreksi saya nantinya ya. Ya, Oke. saya sih bukan mau mengoreksi Ibu ya Bu. Saya sebagai mitra, ya sebagai rekan dari Ibu, pengen mengobserver aja bagaimana sih teknik coaching yang baik menurut Ibu. Seperti itu sih Bu. Saya juga akan belajar dari teknik coaching Ibu. Jadi itu pada permasalahannya mah boleh ya Bu diizinkan untuk supervisi Ibu. Dengan senang hati Pak, dengan Oke, senang siap hati. Ibu. Oke. Baik, saya mungkin akan sebelum Ibu teknik meng-coaching, saya akan mengajukan pertanyaan Ibu terkait dengan coaching Ibu, persiapan Ibu. Bu, apa sih yang saya bantu untuk mengembangkan kompetisi yang mana menurut Ibu yang harus dikembangkan? Ya, saya ingin lebih mengembangkan kepada teknik komunikasi saya ya Pak ya. Saya ini kan pemalu Pak. Iya, jadi saya kalau berbicara itu apakah sangat terlalu hati-hati, apakah saya kurang responsif begitu Pak. Jadi saya ingin mencoba nih, mencoba keberanian sih sebetulnya ya. Iya. Oke, Ibu akan mencoba keberanian Ibu dalam teknik coaching ya, Bu ya? Ya, Oke, Bu. sama berkomunikasi ya. Ya, siap Ibu. Bu, bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati di teknik coaching Ibu? Di bagian mananya itu? Ini Pak, saya ini ingin diamati ketika saya memberikan beberapa pertanyaan berbobot untuk coach saya. Nanti di situ saya minta Bapak untuk mengamati dan apabila terjadi kesalahan ataupun terlalu berlebihan nanti Bapak bisa memberikan rem atau memberikan sinyal-sinyal bahwa saya tuh tidak boleh melakukan pertanyaan yang seperti ini, seperti itu, begitu Pak ya. Oke, Bu, saya paham Ibu akan diamati di bagian bagaimana mengungkapkan pertanyaan berbobot ya, Bu ya? Ya Pak. Oke, siap. Menurut Ibu, penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita akan kembangkan ini, termasuk penilaian berbobot ini, rentang di angka berapa Ibu? Saya sih merasa standar aja deh Pak, di angka 9. Wah, luar biasa. Di angka 9 ya Bu ya, dalam teknik mengajukan pertanyaan berbobot ini ya? Ya. Betul Ibu? Ya, saya optimis. Wah, luar biasa. Siap Bu. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Yang ingin saya mohon maaf tadi pertanyaannya apa Pak? Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya. Harapan saya nanti ketika saya meng-coach akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap coaching, bahwasannya
ketika menghadapi suatu permasalahan, jika kita dapat menenangkan diri dan dapat mengkomunikasikan dengan pihak yang ketiga, maka solusi itu akan segera didapat dengan tidak menomorsatukan emosi, amarah seperti itu. Oke Bu, terima kasih, luar biasa nih harapannya perubahan terhadap diri coach atau pihak ketiga ini menemukan solusi yang terbaik dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ibu ya. Seperti Ya, itu ya Bu ya. betul. Baik Ibu, insya Allah dengan pertanyaan-pertanyaan tadi di pra observasi ini saya cukupkan untuk Ibu. Saya berharap bisa berjalan dengan baik proses itu. Harapan Ibu itu bisa terwujud di komunikasi dengan coachnya. Silakan Ibu, saya akan duduk di belakang untuk mengamati percakapan Ibu ya. Terima kasih. Nanti saya akan coba hubungi coach saya Pak Ajari ya. Oke, Oke. siap Ibu. Saya duduk di belakang ya, mengamati Ibu saja. Ya, terima kasih Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Pak Ajari. Sudah lamakah menunggu saya? Lumayan Ibu, punten Ibu, tapi saya izin sebentar Bu ya, lagi azan. Oke, siap. Ya. Di sini pun sama Adan. Kita sebentar Kita meluangkan sebentar waktu. aja ya. Nah, sepertinya sudah selesai Bu. Oke. Baik Bu, bisa dilanjut, sepertinya sudah selesai. Oke, mohon maaf ya Pak ya, mungkin saya tadi agak terlambat ya Pak ya, biasa Iya. jalanan Pak. Oh iya Ibu, semuanya Iya, pasti. ayo kita minum-minum dulu, silakan Pak, diminum dulu Pak suguhannya Pak. Terima Oke, kasih. oke Pak Jadi, Iya. silakan sambil menikmati minumannya, saya boleh Terima kasih minumannya. oke, bertanya sedikit ya Pak ya. Oke, kemarin itu saya mendengar dari beberapa teman, katanya Pak Ajari itu sedang merasa gundah seperti itu. Saya ingin bertanya nih, apakah benar Pak Ajari? Iya betul Bu Ise, dari kemarin tuh saya bertanya ke Bu Wati, kata saya Bu Ise kemana, ini ya nggak kelihatan udah 2 hari. Saya ingin menceritakan dan ingin menyampaikan yang menjadi masalah saya dalam 1 minggu ini Bu. Bolehkah saya cerita Bu, saya menyampaikan? Iya, terima kasih Bapak Ajari sudah percaya kepada saya. Iya, boleh diceritakan apa permasalahannya Pak Ajari? Jadi begini Bu, saya kan guru bimbingan konseling ya Bu ya. Jadi saya di sekolah itu setiap masuk itu hanya diberikan 1 JP setiap hari. Artinya saya lebih banyak stay piket di ruang BK. Jadi kegiatan konseling yang saya lakukan, kegiatan individu, konseling individu dan kelompok yang saya lakukan pun itu menjadi satu sorotan tersendiri sama teman-teman. Ya, jadi saya dianggapnya bahwa guru BK itu di ruangan aja gitu. Guru BK itu kerjaannya apa sih gitu. Guru BK itu kok kayaknya nggak ada kerjaan, hanya duduk-duduk aja begitu Bu Ise. Jadi saya ingin menyampaikan ini ke Bu Ise gitu ya. Sebetulnya bagaimana yang sebenarnya yang saya harus lakukan? Iya. Baik. Saya bisa memahami perasaan Pak Ajari. Namun saya ingin bertanya dulu nih. Sebetulnya Pak Ajari ini tujuannya menjadi guru BK itu seperti apa Pak? Oke, baik Bu. Tujuan saya sebetulnya ingin jadi guru BK itu pastinya agar bermanfaat, bisa membantu murid-murid, anak-anak didik saya dari setiap permasalahan yang mereka dapatkan, yang mereka alami, agar bisa membantu setiap permasalahan yang mereka alami. Dan kedua, tujuannya tentu saya juga ingin
memfasilitasi teman-teman sejawat, wali kelas, mapel, yang ketika mereka kesulitan dalam hal well-being gitu ya, kemudian masalah-masalah yang terkait dengan mental atau hal yang terkait dengan treatment psikologis, nah, sedikit mungkin saya akan berbagi. Itu sebetulnya Bu tujuan saya selama ini yang ingin saya terapkan. Iya, padahal kan apa yang Pak Azhari lakukan itu eh, teman-teman semua tahu kan gitu. Iya, Bahwasannya baik. memang konseling itu tidak hanya duduk di tempat gitu ya. Sambil ngobrol bicara seperti itu pun juga sebetulnya Bapak sedang mengkonseling ya. Iya. Betul, iya betul. Terus kenapa itu bisa menjadi bahan perbincangan itu ya, Bapak selalu di ruangan begitu? Menurut teman-teman sih yang mereka lihat dan yang mereka dapatkan info yang mungkin apakah berdasarkan data atau hanya dari mulut ke mulut saja atau gibah lah gitu ya. Guru BK itu hanya duduk-duduk saja katanya, hanya tidak ada kerjaannya. Maka saya sebetulnya dalam kegiatan per 3 bulan, per semester, per tahun itu ada program, Bu. Punya program, yang program itu sendiri bisa saya sampaikan dan bisa saya perlihatkan dan bahkan bisa saya terapkan program itu dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Serta di setiap awal tahun pun program itu kita diseminasikan, kita sampaikan secara umum kepada teman-teman guru di saat rapat seperti itu, Bu. Padahal sudah jelas ya Pak ya, sudah jelas ada programnya, Iya, ada iya, Bu. aktivitasnya, mungkin itu sebagai apa namanya, ada bentuk lain. Nah, bagaimana rencana Bapak untuk bisa mensosialisasikan apa yang tadi Pak Azhari sebutkan tadi? Oke. Kalau selama ini sebetulnya rencana itu Bu sudah saya buat, sudah saya susun ya. Ada kan beberapa dari program itu sudah saya terapkan, sudah saya lakukan. Nah, saya juga tidak terlalu paham apakah memang beberapa teman sejawat itu yang melihat saya punya persepsi negatif atau punya asumsi negatif terhadap saya itu ada faktor lain, ada something lain gitu, atau memang apa namanya ini satu tantangan dan kendala tersendiri buat saya gitu. Soalnya kalau saya berdasarkan apa yang saya lakukan itu berdasarkan program Juknis Kerja BK yang memang selama ini menjadi acuan saya begitu, Bu. Sudah bagus sih pemikirannya Pak Azhari ya. Bagaimana tindak lanjutnya itu Pak? Berikutnya mungkin saya nanti akan menyampaikan ulang ya, mereschedule dan mensosialisasikan kembali kepada teman-teman guru, baik di saat rapat awal tahun atau rapat-rapat yang berkaitan dengan penanganan siswa. Mungkin di sana saya akan coba mengingatkan dan mensosialisasikan kembali tentang program dan aktivitas BK yang saya lakukan di setiap harinya. Seperti itu Bu, mungkin yang akan saya lakukan. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Rencana sudah Bapak buat, sosialisasi juga akan Bukan. ya akan dilaksanakan seperti Ya. itu ya. Eh, terus kapan nih kira-kira Bapak bisa merealisasikan dari apa yang tadi rencana-rencana Ya. Pak dari? Rencana sih secepatnya Bu, tapi kalau di jadwal yang sudah saya tentukan itu kira-kira minggu depan lah Bu. Minggu Karena depan. memang dalam minggu-minggu terakhir ini kita di sekolah sedang padat kegiatan. Apalagi Rabu besok ada Maulid Nabi, Mhm. kita lagi undang Kokoh Lim dari TikTok. Nah makanya saya minggu depan saya jadwalkan untuk apa namanya melaksanakan kegiatan yang saya tadi sudah rencanakan. Seperti itu Bu. Oke. Ya. Terus bagaimana yang dirasakan Pak Azhari ketika Bapak sudah mempunyai rencana-rencana tersebut untuk menghadapi
tadi yang konotasi orang-orang yang berprasangka negatif itu sikap Bapak pada saat setelah Bapak mengetahui rencana-rencana yang telah tadi dijabarkan. Baik, Bu Isa. Harapan dan sikap saya ketika ada teman-teman sejawat yang punya mungkin menurut saya tidak melihat data, yang melihat fakta, tentu saya akan tetap positive thinking, Bu. Saya tidak akan menyimpan sesuatu yang kurang baik. Jadi kalau saya sih justru saya ingin tunjukkan bahwa apa yang menjadi asumsi negatif mereka itu tidak benar. Dengan kerja, program, serta prestasi yang sampai saat ini ya alhamdulillah di sekolah ini yang pasil dari pengajar praktik sampai pasil alhamdulillah gitu baru satu saya. Jadi saya bisa tunjukkan bahwa apa yang menjadi asumsi negatif itu tidak benar. Karena kita di sini prestasi, kerja, dan jadwal, schedule konseling kita juga ada. Jadi itu yang saya lakukan. Harapan saya nanti tidak ada lagi hal-hal guru-guru yang memang tidak profesional dalam melihat teman. Oke. Berarti Pak Ajhari secara tidak langsung sudah memecahkan permasalahan dari Pak Ajhari sendiri seperti itu ya. Ternyata kita dengan membuktikan dengan sesuatu hal yang positif, tentu saja itu akan mengembalikan daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, saya tunggu ya Pak ya minggu depan. Baik Bu. Perkembangan dari apa yang rencana-rencana. Terima kasih banyak Bu. Iya. Sampaikan. Oke, semangat, tetap semangat dan tetap selalu optimis. Oke, makasih Bu atas supportnya. Oke, nanti kita berjumpa lagi minggu depan ya Pak Ajhari. Baik, terima kasih atas support dan arahannya Bu Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, percakapan yang luar biasa nih buat coach dan coaching ya. Iya, Bu. Aduh Pak, gimana Pak? Aduh, yang saya khawatirkan itu tadi saya. Oke, ya Bu. Ya, terima kasih Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Ya, saya akan mengajukan pertanyaan buat Ibu nih Bu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang barusan Ibu lakukan dalam kompetensi coaching tadi Bu? Oke, baik, terima kasih Pak. Saya merasa di awal memang agak kurang percaya diri, namun setelah saya berjumpa dengan coach dan melakukan percakapan-percakapan yang santai, walaupun itu suatu permasalahan tapi dibawa santai, itu luar biasa, menjadi tenang dan kita mengalir saja seperti itu, sehingga secara tidak langsung si coach menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Oke. Tadinya bingung ketika menemukan ini percaya diri ya, kurang pede tadinya. Oke, penilaian Ibu dari teknik coaching yang barusan dilakukan itu bagaimana Ibu? Saya sih merasanya boleh optimis ya Pak ya. Ya. Saya sih merasanya sudah tuh ada di angka 9 tuh. 9 ya. Oke, Bu. Terima kasih yang luar biasa Ibu atas kepercayaan dirinya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian angka 9 Bu menurut Ibu? Karena saya merasa sudah mengatasi permasalahan saya sendiri. Apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak terjadi. Jadi saya merasa saya sudah melampaui masalah saya. Jadi saya memberanikan diri dan optimis memberi nilai 9 pada diri saya. Oke, luar biasa Bu. Percaya diri yang bagus sehingga Ibu bisa menilai dengan angka 9. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Iya Pak, silakan Pak. Aduh, saya jadi deg-degan. Santai aja Bu, saya tidak akan menyalah-nyalakan Ibu karena bukan posisi saya sebagai menyalahkan. Kita belajar bareng Bu terkait dengan apa yang saya amati Bu tadi yang Ibu lakukan sudah melakukan alur tirta dengan baik. Cuman tadi saya menggelitik dari apa yang disampaikan Ibu dengan tujuan yang disampaikan Ibu kepada coach. Itu berupa pertanyaan tujuannya seperti apa menurut Ibu tadi yang disampaikan Bu?
Iya, tujuan daripada Pak Azhari itu, apa namanya, tujuan yang tadi disampaikan sama Pak Azhari itu saya merujuk kepada, eee, bagaimana, eee, apa namanya, ketika Pak Azhari menjadi seorang guru BK, sebetulnya itu tujuannya untuk apa, kan gitu. Jadi saya ingin menggali ketika tujuan itu disampaikan, seharusnya kan, ya memang tugasnya, seorang guru BK itu ya tidak harus di dalam ruangan kan gitu, ketika berbicara mengeluarkan, permasalahan antar teman juga kan bisa sambil, memposisikan diri menjadi guru BK kan gitu. Oh, begitu ya, Bu. Ini, Iya. mohon maaf ya, Bu, terkait Iya. dengan hasil pengamatan saya terkait tujuan pembicaraan di awal. Jadi pembicaraan tujuan ini harapannya sih tadi, memberikan tujuan percakapan kita, bukan tujuan, menjadi posisi guru BK. Seperti itu, Iya. Bu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, ya, sebetulnya saya ingin tadi apa namanya, mengerucutkan saja, maksudnya, pola dari pembicaraan Pak Azhari itu kenapa bisa sampai tidak disenangi kan gitu. Harusnya Pak Azhari itu sebagai guru BK ya, di setiap gerakannya pun ya memang untuk menyelesaikan solusi begitu, menyelesaikan masalah gitu tuh, seperti itu Pak gitu. Oke, siap. Jadi arahnya Pak Azhari itu kenapa saya, seorang guru BK itu selalu nggak ada kerjaannya, katanya kan begitu, selalu di ruangan saja, ngapain aja sih, kan gitu. Iya, Oke. oke. Tapi, Salah ya pembicaraan Pak ya, saya ya? iya, menurut Ibu tujuan itu sudah tercapai nggak dari pembicaraan kita? Kan itu menanyakan tujuan, harusnya ditanyakan tujuannya apa dari pembicaraan itu, bukan menanyakan tujuan menjadi guru BK. Seperti itu, Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, kalau saya sih, ke arah situnya dulu, sehingga saya seperti memberikan motivasi, itu sendiri kepada Pak Azhari. Oke, siap. Itu menurut Ibu ya. Ya. Baik. Oke, pengamatan saya kurang sesuai dengan harapan yang ditujukan dari percakapan yang Ibu lakukan dengan coach Ibu. Oke, Iya. nggak apa-apa. Itu menurut Ibu ya. Iya. Boleh saya akan bicarakan apa tindak lanjut ke depan menurut Ibu untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, itu tadi saya akan, lebih lagi memperkaya, perbendaharaan, kata mungkin ya, kemudian saya bisa lebih memahami kembali apa yang menjadi pokok pembahasan daripada coach itu sendiri. Kemudian tentu saja, dengan, perasaan, senang dan gembira juga saya ingin memberikan sedikit, memberikan sedikit, meringankan permasalahan yang sedang, dihadapi oleh saya gitu. Oke, siap Ibu. Oke Bu, saya mau minta statement Ibu terkait dengan proses coaching tadi. Statement saya, Iya, ini berdasarkan dari kacamata saya sebagai coach gitu Pak. iya. Proses yang Ibu lakukan coaching ini, statement Ibu apa terhadap proses coaching ini? Ya, bahwasanya proses coaching itu, saya harus hadir seutuhnya, mendengarkan apa yang menjadi, lawan bicara saya, kemudian, berupaya saya, berempati tentang, apa yang telah, lawan bicara saya bicarakan, kemudian dan, merasakan apa yang sedang digundahkan, kemudian, saya berupaya, mengembalikan, pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan, kemudian, dikembalikan lagi, kira-kira seperti apa jawaban yang, baik menurut, si pembicara tadi, dan solusinya tentu saja didapat sendiri oleh,
si pembicara tadi yang berkeluh kesah kepada saya. Kemudian saya hanya memberikan ruang untuk mengeluarkan apa yang dirasakan, kemudian dengan secara sadaran bahwasannya apapun permasalahan itu bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Ise. Catatan saya ini akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya, bagian dari pengamatan saya terhadap Ibu. Oke Ibu, terima kasih waktunya untuk bisa. Sama-sama, terima kasih juga ya Pak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sama-sama Ibu. Ya, mohon maaf juga saya bukan Oke. menyalahkan, cuman ya berbagi Iya. hasil pemantauan Oke. saya terhadap Ibu ya Bu. Oke, siap. Ya, terima kasih Ibu, mohon maaf. Sama-sama, saya juga terima kasih Pak Hair. Saya Sudah tutup ya disupervisi. dengan pertemuan Oke. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.